Haji Rocker. Jangan lemah. Oke. Wow, yeah. Sobat panas. Drum. Kejar. Oke. Luar biasa. Aduh gila, berkeringat juga nih akhirnya. Aduh luar biasa, sofa panas, gemas, ganas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan podcast Sofa Panas, persembahan dari KSP Krakato Sarana Properti. Seperti biasa dari Cilegon, Banten. Gua nggak sendiri, biasa ada sahabat abadi. Langsung aja ke orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini saya bersama Bung Ari Sudarsono, Bapak Geng kita. Dan kita kedatangan tamu nih. Kedatangan tamu Gengsot. Bapak Gengsot. Siapa tuh? Bapak Gengsot. Oke. Dan bintang tamu kita kali ini namanya Haji Rocker. Haji Rocker kalau saya tangkap nih, ini energinya extraordinary, tidak biasa. Karena dia sudah mencantumkan rocker. Rocker itu sebuah agen perubahan. Tapi sebelum Haji Rocker ada yang namanya Asep. Hah? Kang Asep. Siapa Asep? Ya, namanya Kang Asep. Oh, namanya Kang Asep. Lo nggak tahu kan? Nggak tahu. Gue juga baru tahu dari tadi. Oke, Kang Asep. Siap. Kumaha ada, Mang? Pangestu. Pangestu ya? Mohon. Tiasa tuh Sundanya. Oh, itu kan Asep. Asep mulai lubis teh bukan. Asep mulai hidayah. Nuhunnya itu udah datang di Sofa Panas. Siap. Aduh luar Nuhun biasa. sami-sami. Oke, selamat datang Sofa Panas. Sama-sama. Ya kan? Terima kasih udah diundang juga, terima kasih. Ini temen gue, kacamata lu mana? Ini digandrung nih. Aduh, lu udah mulai ketularan Chef Haryo lu. Kok nyalain gue? Tadi kan gitu gayanya, yang nyungsep yang begini. Ini sekarang ikut-ikutan dia. Kacamata dibuka lah, apa segala macam. Aduh, tapi nggak apa lah. Oke aja. Itu gitar ada apa gantungan itu? Ini anak sama istri. Wow. Anak begini. Ayo. Berarti lu mencari nafkah dengan gitar untuk anak dan istri ya? Kira-kira gitu? Wah lu hebat lo orang. Diam-diam lu filosofis juga lu ya. Oke, istirahat lu deh. Siap. Ya, kita balik lagi jangan lupa. Oke. Jangan lupa. Oke? Siap. Iya kan. Kang Asep, Yap. Haji Rocker. Gue bingung nih. Asep jadi Haji Rocker. Gue mau tahu itu dulu deh. Gimana jadi Kang Asep atau Haji Rocker gitu? Jadi ya cukup panjang ceritanya tapi ya 1 dekade sebelumnya lah. Ya kebetulan nama saya dulu namanya Topan. Hah? Bung Ari. Topan. Jadi saya kan tahun era 70-an lahir, dulu yang terkenal kan Topan. Ali Topan. Nah, Ada itu. 2 nih. Oh, Iya. zamannya ada Topan nih. Iya lahirnya. Oh, tahun 70-an. Ya, orang tua saya sama yang kedua dulu gini, kalau kita udah main nih di lapangan terus udah kalah nih, topan. Stop. Gitu. Yang kedua Ali Topan anak jalanan. Iya. Top. Aduh. Gitu. Gitu. Iya. Jadi mau Topan terus sama kakek tuh nggak boleh. Jadi papa saya mau ngasih nama Topan sama kakek saya nggak boleh. Mbah boleh. Dikasih namanya Asep. Biar jadi anak yang baik katanya, kalem. Asep tuh dari kata kasep, Kasep. ganteng. Handsome. Iya. Ya singkat cerita Jadi, pokoknya. sebetulnya Kang Asep yang kasep gitu ya. Amin. Kalau yang bilangnya cowok sih saya takut, tapi kalau yang nyadosna awewe atau alhamdulillah. Maksudnya gimana? Kalau yang ngomongnya cewek, alhamdulillah kasep gitu. Itulah kira-kira lah ya. Terus Haji Rocker, ini menarik buat saya. Nama Haji Rocker, Haji udah pasti asosiasinya dengan agama Islam. Yap. Rocker adalah spirit atau semangat. Yap. Sesuatu yang extraordinary gitu. Yap. Extraordinary, betul nggak begitu kira-kira? Iya, anti mainstream. Haji Rocker. Ya, anti mainstream. Nah gitu. Itu topinya aja tulisannya apa? Metallica ya? Ya. Metallica ya. Toko besi Metallica. Dia punya toko besi itu Metallica. Iya. Saya jadi pengen manggilnya Om nih. Iya, panggil aja Om, boleh. Soalnya Om nonton nggak waktu di Lebak Bulus Metallica?
Ya, nonton. 94. Kayaknya bikin rusuh deh. Beliau ini salah satu promotor senior yang datangin Stevie Wonder, Level 42, Holiday on Ice. Nah itu dia tuh. Waduh. Keren. Dulu. Turunin ilmunya. Turunin ilmunya. Susah bos. Susah ya. Gue bawa berat mana-mana. Oh. lepasin. Kang Asep, Ya. Haji Rocker. Ini saya mulai dari awal nih. Informasi yang saya terima, Anda ini pegawai negeri ya? Ya, saya ASN Provinsi Banten. Saya bertugas di Dinas Pertanian sebagai sekretaris. Di Pemda Banten. Ya, Pemda Provinsi Banten. Jadi ente ASN ya? Ya, ASN, Aparatur Sipil Negara. PNS ya? Yap, pegawai negeri sipil. Udah berapa tahun di situ? 23 tahun ini kita. 23 Jadi tahun? pertama kali provinsi berdiri itu kan tahun 2000, saya masuk 2001. Berarti 12 tahun. Oh ya? 22 tahun, sorry. Ya. Emang usia Anda berapa sekarang? 46. Tadi di depan bilang 55. Turun gara-gara dengan lagu Mr. Big tadi. 46 ya. Wajahnya nih, kalau dia nggak main pasir, kalau nggak main abu nih, nggak pakai jenggot, maksudnya jenggot ubanan kan abu ya. Itu umur kayak umur 31. Amin. Serius, asli. Gue pikir generasinya Linkin Park, ternyata Mr. Big gitu. Yoi. Agak mirip. Tapi ngomong-ngomong nunggu lagi nih. Yoi, main pasir gue tadi. Main pasir ya. Main pasir. Gitu kan. Kang, Siap. pegawai negeri PNS di Pemda Banten. Ngurusin pertanian. Ya. Terus gua denger juga ente jarang tidur ya? Ya tidur mah tidur aja kalau ngantuk. Soalnya aktivitas lu tuh multi bener-bener gitu loh. Oh. Kesana kemari kesana ada di apa namanya? Di bola, ada di apa lagi tuh? Kebun durian. Hah? Kebun durian. Kebun durian, terus ada di apa? E-sport. E-sport. Musik. Iya, musik, rap, Iya. e-sport, terus Di area kreatif lah kayaknya ya. Itu. sama ada banyak di organisasi juga tuh. Oh iya, Karang iya. Taruna segala Oh macam iya, kan. iya. Iya kan? Iya. Lu tidurnya kapan? Tidurnya ya pas ngantuk aja. Jadi Boleh juga ya mana? Aduh, kacau juga nih. Dia yang ngajarin. Kayaknya ada Gue hidup di lawannya generasi nih. dia loh. Aduh. Nonton dia loh. Jadi Haji Rocker ini adalah multi talenta yang mengurusi sisi kreatif manusia, Iya, anak iya, muda iya, begitu. iya. Gimana? Coba definisinya apa sih? Haji Rockernya apa? Jadi kalau anak sini bilang multi talentan. Multi talenta. Ya kan chef ya. Oh, iya. Iya. Jadi intinya ya kan 46 udah lumayan berumur lah ya. Alhamdulillah waktu muda saya aktif di organisasi kepemudaan yang struktur. Ya kayak KNPI, kemudian juga Karang Taruna dan lain-lain. Singkat cerita pokoknya ya sudah selesai lah. Akhirnya saya sekarang tuh bikin organisasi sendiri, yayasan namanya Haji Rocker Foundation. Ya, yang bergerak di anti mainstream. Jadi terutama apapun kreativitas Kenapa pakai istilah anti mainstream sih? Ya karena nggak kaku gitu, nggak Oke. usah misalnya kalau mau ada kegiatan tuh atau rencana tuh harus emang ada SOP ya, tapi SOP-nya nggak panjang-panjang dan nggak tebal-tebal. Jadi gitu. ada nilai fleksibilitas itu ya? Ya, yang penting ada 4P-nya cukup aja. Apa itu? Place, promotion, apalagi itu. Yang strategi pemasaran sederhana kan. Yang penting kan lu ada tempat, ada yang ngisi, ya ada duit sedikit, ya jalan lah. Gak usah, tuh gimana carinya, gimana nih. Intinya mengemas sebuah gerakan kreatif anak muda dan yang bermacam-macam ini. Betul. Sosial, budaya, ekonomi, kreativitas menjadi sebuah wadah yang disebut dengan Haji Rocker Foundation. Begitu Pak D. Iya. Tapi katanya ikut juga apa namanya ada aktivitas di organisasi keagamaan. Iya. Saya aktif di Ansor katanya. Ansor ya, GP Ansor dulu. Saya sampai istilahnya ikut PKN. Pendidikan kepemimpinan nasional Ansor. Kader Ansor lah ya? Iya, kader Ansor. Ya, yang dulu ketuanya yang jadi Menteri Agama sekarang. Oh gitu. Usiakut ya. Jadi intinya Haji Rocker ini sebuah foundation atau yayasan yang menyatukan semua elemen-elemen masyarakat ini untuk anak muda, kreativitas, kebudayaan, kesenian. Intinya seperti apa ya? Karena kan saya merasakan waktu muda tuh kayak kita mau
bikin acara tuh basket misalnya atau bola atau apa tuh ngajuin proposal, terus nunggu berapa lama gitu. Iya. Kadang dapat kadang enggak gitu. Kayaknya anak-anak muda ini Nggak bisa begitu lagi ya? iya susah banget sih mau dapat gitu. Ya alhamdulillah sekarang kan saya jadi ASN punya rezeki lebih misalnya atau bisa punya relasi banyak kan tidak hanya uang tapi Iya, relasi atau betul. apa. Jadi kalau saya lihat tuh dia punya kreativitas, ada usulan misalnya mau bikin lagu, mau produksi, kemudian mau bikin event, tinggal butuh tempat. Ya Butuh networking. networking selesaikan saja, nggak usah diribet-ribetin. Iya. Yang penting anak muda itu tidak mager. Tidak malas. Kalau lihat predikatnya Haji Rocker berarti Anda muslim ya? Insya Allah. Ya, kan muslim. kan? Ya. Haji Rocker ya Haji pasti muslim ya. Ya. Wah ini Anda luar biasa nih. Jarang loh orang bisa punya keyakinan, tapi sanggup mengimplementasikan keyakinannya dengan total gitu kan? Amin. Ya kan? Amin. Iya, iya. Kan gini kan ada apa namanya pemahaman begini, menjadi manusia yang bermanfaat bagi, Ya. ya kan? Iya. Bagi orang lain. Ada gitu. hadisnya itu. Ada hadisnya kan? Nah itu Anda kayaknya kesana ya, Ya ke situ. ya kan? Ya jadi ya saya merasa nyaman ya praktikal. Lu terapin, lu berbuat baik gitu sama setiap orang atau bermanfaat. Jangan kebanyakan teori deh gitu ya. Iya, praktek aja. Jadi maksudnya gini loh Kak, kenapa tadi Haji Rocker itu? Jadi nggak usah ribet, kita bantuin karena anak muda itu hanya butuh kayak bapak angkat atau kakak angkat. Terus Iya, dia butuhnya nggak banyak-banyak loh sebetulnya. Nggak butuh dana banyak itu, yang penting diarahin. Ya butuh uang dikit-dikit tapi karyanya jadi. Iya. Karyanya jadi. Kalau udah jadi kita bantu bus, bantu apa gitu. Jadi Yayasan Haji Rocker Foundation ini sebagai mediator antara pemerintahan yang notabene banyak birokrasi dan lain-lain dan hal-hal yang lebih sifat administratif. Haji Rocker Foundation sebagai penengah, penghubung antara anak muda yang Bahkan menurut gua kita ngebantu pemerintah loh. enggak, kalau menurut Iya. gua enggak begitu. Lo memberikan satu inspirasi gitu loh. Iya. Amin, kepada amin, pemerintah, kan? amin, ya. Ini kalau mau hidup benar, mau menghandle manusia banyak supaya ikut sejahtera, ikut Ya. gembira, kira-kira ginilah gitu. Nih Ya. ikut aja nih kelakuan gue gitu. Ya. Kira-kira gitu kan? Yang enggak klaim Kan itu. lo bilang Iya. anti mainstream. Iya, Ya nggak? Lo pernah jadi IO juga. Iya. Iya kan? Lo pernah Agen artis lo gue dulu ini. agen artis Iya, ya. zaman di radio. punya bisnis juga kan? Ya, dari Itu orang lo- tua. Tapi nggak apa-apa nih. Lo kan PNS, kok punya bisnis? Lah enggak, saya kan punya adik banyak. Gak usah saya selaku ini ya, selaku direkturnya nggak bisa emang. Oh, lo gaya-gaya politikus juga di Ya enggak kan, kalau mau sombong, gue udah kaya dari dulu. Bung, sorry. Hah? Iya. Jadi nggak jadi kayak kalau lagi cerita nih ya, saya kan nggak punya samping, ada emang nggak punya samping. Gua telepon KPK dulu deh. silakan. Paling nggak cuma ada Bronton doang, Bronton. Bukan Bronton, Brondong. Ini ada PNS punya bisnis juga di KPK, masih gue hubungin nih. Silakan. Aduh. Silakan. Iya. Wah, lagi sibuk lagi ya, udah nggak jadi dah. LHKPN saya udah laporan kok. Oke. Jujur ya? Jujur dong. Oh, mantap. Itu syarat penting bagi kita jujur. Iya benar. Itu modal ya. Modal. Lo mau bergerak berkomunikasi dengan orang-orang muda apalagi kan? Iya. Ya lo mesti kasih jadi teladan dong ya Oh kan? iya dong, Oke. iya. Dan nggak fake itu, nggak dibuat-buat. Kan kita Iya. bisa ngeliat mana yang dibuat-buat, mana yang enggak gitu. Iya. Emang ada yang dibuat-buat? Iya ada dong. Siapa? Ya bukan siapa, nggak bisa siapa. Ada tuh yang jungkir balik kan tuh. Siap jungkir balik itu. Oke. Kegelisahan seorang Haji Rocker Yap. sehingga menjadikan foundation itu apa? Berangkat dari apa Ya, kegelisahan apa? ingin menjadi kakak angkat atau bapak angkat lah. Jadi anak Bagi- muda itu nggak ngerasa sendiri gitu. Oke, bagi Jadi anak-anak muda. lu kalau punya ide, punya apa-apa, orang udah brandnya taunya ke Haji Rocker lu katanya. Ya saya di Instagram saya, DM saya banyak tuh. Ide-ide kreatif anak-anak tuh. Gak usah banyak. Di jersey sepak bola daerah-daerah tuh. Nah, ini Gak ada banyak-banyak kita kasih, kita sumbang, tapi ada. Mereka bisa beraktivitas, bisa berkarya gitu. ada pertanyaan nih. Ini sangat anak muda banget nih. Yap. Tentang
Cilegon sebagai kota apa tuh? Kota smart city ya. Smart City. Nah, gue kasih PR nih. Gue sebagai katakan wali kota. Oh siapa Heldi? Pak Heldi kan wali kota. Nah, ini Pak Cemen. Wali kota Pak Cemen. Gitu ya. Kia. Ini kota Cilegon ingin menjadi smart city. Iya. Tolong gimana gerakan anak muda nih supaya menjadi bahasa smart city. Saya nih kota Cilegon sampai ke anak muda. Gimana kasihin satu program atau satu bentuk ide? Ya. Nah, Sederhana aja, sediakan tempat untuk mereka berkumpul dan berkarya dan beraktivitas. Seperti creative center misalnya? Boleh ya. Oke. Ya misalnya kalau stadion, sediakan stadion buat orang-orang olahraga, kemudian siapkan tempat untuk kumpul dan melakukan aktivitas seni. Itu aja sederhana. Bagaimana mengatasi ini yang kedua? Ya. Bagaimana mengatasi vandalisme kota misalnya coret gitu. Ini kan seniman sebenarnya. Ya. Cuman nggak ada wadahnya. Gimana tuh bikin? Ya itu Tapi kan kan gue udah pernah cek sama Vanda nggak tahu apa-apa. Vandalisme. Ini sandal. waktu ke Cina kan ada Vanda tuh. Ya. Vanda yang itu ya. Yang warna hitam. Iya, Vanda anak Taman Suropati dulu ada namanya Vanda tuh. Pakai Vanda nggak? Itu sandal. Terus. Nah, gimana tentang vandalisme di kota itu ini? semuanya kalau Aura misalnya terkonsep dan terpusat kan bisa gampang ngaturnya. Misalnya ya sediakanlah tempat-tempat untuk berkreativitas. Ya lu nyoret-nyoret di situ. Ya kalau misalnya mau ganti ya kan medianya banyak, bisa di dinding, bisa di triplek. Saya juga ada member Haji Rocker Foundation juga seorang artis. Dia tukang apalah. Ya itu yang penting ada fasilitasinya. Ini ada yang unik nih buat gue nih. Ya kan? Lo dibesarkan dan akhirnya kembali ke Banten kan? Yap. Ya kan? Tepatnya di Pandeglang. Pandeglang. Pertama yang gue denger Pandeglang cakep-cakep ceweknya. Saya It's true. Bener ya? Iya. Gue udah cek tuh. Gue udah cek. Wih, Pandeglang bahaya nih gitu kan ya. Bahaya. Dan yang kedua, dengan atmosfer Banten yang sementara orang bilang di sini ada yang bilang masih ada pemahaman masa lalu lah. Oke. Yang kesannya luar biasa gitu kan. Tradisional, Magic. Iya. Mistis, apa segala macam. Banten lama. Ya, Banten lama, apa segala macam. Kesultanan. Yang membuat kearifan lokal. Sebagian masyarakat di tanah air tuh lihat Banten agak beda gitu kan. Okay. Wah, Banten nih gitu kan ya. Lu hidup di atmosfer itu gitu. Iya. Sementara lu punya satu namanya visi. Bukan visi. Fondamen. Yang tolakannya akan beda gitu loh. Iya. Lu gimana caranya tuh bisa kayak begitu? Bukannya lu jadi ada pro kontra nih? Alhamdulillah kan gini, Bung atau Om gua sini. Alhamdulillah kan saya Jangan-jangan yang tangan di Pandeglang sama gua. Kakak. Nah, kari gitu. Ya. Jangan kayu juga sih. Aduh. Gue kayak sama kanak-kanak. Lu jadi pak kasur kan? Bos culik. Gini bos culik. Jadi ya alhamdulillah beruntungnya ya ibaratnya apa ya, memang di kita tuh sistemnya kan paternalistik juga. Jadi alhamdulillah kan ibaratnya kita punya alhamdulillah keluarga dan rezeki yang baik. Di masyarakat juga sudah ada timbul kepercayaan. Nah, modal sosial itu yang saya pakai untuk bisa merubah itu gitu. Tapi merubah itu bukan berarti mengganti. Kita tinggal kalau kearifan lokal yang bagus ya kita teruskan, kalau yang enggak ya tidak, tapi harus terbuka juga. Gitu. Kita kalau terlalu menutup diri juga kan nggak bagus. Ada nilai-nilai lokal, kearifan lokal yang sangat bagus yang harus kita jaga gitu. Nah, seperti Magic saya ngalamin atau yang lain saya ngalamin, tapi bukan digunakan untuk yang nggak baik. Kan di zaman modern ini sekarang juga udah mulai terbuka. Justru saya sekarang ini berusaha menunjukkan bahwa Banten itu tidak dark. Dark. Banten itu tidak dirt gitu kan. Enggak begitu. Banten tuh asik kok.
Masih, cuman memang masih ada masyarakat yang memelihara itu. Bahkan Sebagian besar atau sebagian kecil? kecil sih, tinggal bagaimana sekarang memang pemimpin kita tuh bisa membuka diri dan memberi penjelasan yang jelas, yang masuk akal. Gitu. Berarti lu sering ketemu tokoh-tokoh Banten ya? Wah, insya Allah lah, toko bangunan banyak, toko itu kelontong banyak. Toko. Karena di kita banyak, Bung, banyak. Ada toko, ada tokoh-tokohan, ada ditokohkan, ada yang menokohkan diri. Emang benar drill tokoh gitu. Iya. Gitu ya? Iya. Asik kan? Lo ketemu orang kreatif, pikirannya luas nih. Jadi Nah, bukan soal gue ngeliatnya dia orang unik. antik orang antik. Bajunya aja taplak meja. Oh iya. Untung nggak dipakai Gordon ya, aduh. Mana ada rocker pakai tabrak meja cuman dia. Oke. Ya kan? Haji Rocker. Keren nih Haji Rocker. Gue ada PR juga nih. Buka aja ya. Pendekar. Pendekar, Itu pendek tapi kekar. Yoi. Identik dengan Banten. Apa gitaris tuh? Identik dengan Banten ya, dengan Cilegon. Pendekar. Pendekar ini kan menyeramkan, jagoan. Oh enggak. Kemudian Enggak. Itu anggapan lama. Enggak. Centeng gitu kan. Nah kalau centeng baru tuh agak tanda tanya tuh, kalau pendekar enggak. Ya gitu Iya, ya. Nah, bagaimana mengemas ini kan kearifan lokal Iya. ya, si Banten yang punya pendekar Cilegon. Iya, Dalam kacamatanya Haji Rocker ini seperti apa kalau mau ditampilkan untuk publik nasional atau internasional? Nah, gue mau nyambung dikit ya bos. Gue mau nyambung dikit. Jadi, lo menempatkan diri lo, positioning lo nih, ya kan dengan usia lo yang 46 tadi, dengan segala macam embel-embel aktivitas lo sebagai satu media yang mencoba mencairkan warisan-warisan lama ya. Iya. Ya kan? Iya. Top nggak gue? Nah, Ya kan? Cocok. Tangan lu halus banget ya. Oh iya dong. Gitu kan? Iya. Thank you very much. Kira-kira gitu kan? Jadi gue menggambarkannya begini, ya makanya gue alhamdulillah lah dalam posisi ini sehingga saya gitu bisa menunjukkan bahwa kayak pendekar tuh nggak seserem lu bilang. Ya. Jadi gini, kayak punten waktu kecil saya tuh wah jangan dia mah anak jawara katanya. Padahal gue nggak bisa silat sih. Tapi orang udah wah anak jawara takut. Nah bukan berarti gue karena takut itu gue akhirnya menakut-nakuti dan semenang-menang tidak. Justru kita harus menunjukkan bahwa ya alhamdulillah diapresi penyanggap itu kita dianggap begitu dan kita memanfaatkan untuk ya hayu jangan sombong, hayu bareng-bareng. Gitu. Kalau misalnya ditanya gue bisa silat apa enggak, gue nggak bisa. Karena gue melihat sekarang itu apa ya? Dulu tuh kan pakai golok ya. Simpan golokmu, gunakan otakmu. Itu satu gitu. Oke. Simpan golokmu? Simpan golokmu, gunakan otakmu. Gunakan otakmu. Iya. Itu. Jadi gua dulu tuh ingat banget saya pernah akhirnya barang-barang seperti itu saya singkirkan semua. Singkirkan karena sekarang tuh kayaknya nggak perlu menyimpan itu. Paling sekarang tuh orang-orang ada yang mengkoleksi ya. Sebagai situs budaya UNESCO tuh mau dipromosikan. Gitu ya. Nah, menurut Haji Rocker tentang kondisi kepemudaan, kondisi aktivitas pemuda, kreativitas, ini harus dibawa kemana untuk disambungkan ke? Dibawa ke armada. Dibawa kemana untuk itu serem mau pakai slang juga apa-apa. Gitu. Ya kan? Mau dibahasakan seperti apa kepada publik ini supaya pejabat ini ngerti nih. Nah, pejabat itu harus terbuka juga. Kan dia juga pernah muda. Iya. Jadi di zamannya. Iya, ya makanya dia harusnya paham. Ya kasih ruang aja. Kasih ruang. Such as itu. Itu benar tuh, kasih ruang. Kasih ruang. Lu bikin open space yang semua bisa kumpul. Kalau ya sorry ya, gua alhamdulillah pernah jalan-jalan keluar. Lu bikin ya plaza, park gitu yang terbuka. Sehingga orang tuh datang ke situ kalau pusing. Itu bener bos. Iya, jangan mager di rumah. Jadi menggunakan fasilitas negara yang untuk memfasilitasi kegiatan kepemudaan. Iya, itu tugas negara. Misal UKM, tugas daerah mengangkat kreativitas lokal. Nah, karena kalau udah ada tempat itu, multiplier efeknya ada. Oke. Ada keramaian, ada yang dagang. Oke. Ada preman nanti muncul situ. Enggak lah, premannya harus ditata juga. Iya, bos. Tadi lu bilang kasih ruang. Iya. Di olahraga juga gitu sama. Oh iya semua itu. Kita mencetak poin karena ada ruang. Betul. Ya kan kalau nggak ada ruang nggak bisa cetak poin. Kan bisa. pikirnya gitu sama kan jadinya. Iya betul. Ya nggak sekarang gini bos. Lu kenapa nggak jadi anggota DPR sih? Enggak. Anggota dewan? Lu aktivitas lo banyak.
Jadi Lo masuk partai udah pas. nah itu sekarang ya, karena saya aktif di Haji Rocker Foundation itu disangkanya saya mau nyalon. Padahal udah saya tegaskan. Ini konotasinya semuanya gitu sih. Jadi kalau ada orang yang berkorban tuh pasti ada maunya. Padahal nggak semua begitu. Itu jadi mindset sekarang. Iya semua tuh, Haji mau nyalon ya, Haji mau ini ya gitu. Saya tuh udah cukup lah sampai tahun 2010 pokoknya. Dari mulai 2010 mengamati bagaimana. Iya. Iya, orang kan semua ngomong gitu tuh, Haji nyalon aja, Jadi bos, gini-gini. ini serba salah bos. Kalau ada orang-orang muda kayak lo, gue bilang lo orang muda yang kreatif, breakthrough, Yap. out of the box, out of the box. Out of the box, yes. Itu pasti kesimpulannya, wah dia lagi bikin pencitraan tuh. Terlalu dikotak-kotakan banget padahal Iya kan, kreativitas ujungnya luas mau ya. ke sana tuh kan begitu sekarang. Tapi by the time orang udah tahu bahwa apa yang gue lakukan itu ya hanya fasilitator. Mengenai nanti misalnya gue ada yang meminang atau misalnya ke politik, gue udah ngomong kalau pindahan gue itu tidak mengorbankan banyak, gue akan pindah. Tapi kalau banyak gue akan begini aja. Kenyataannya ya kayaknya harus banyak, nggak mau gue. Gak mau gue, tetap gak mau. Harus sama gue lo. Iya. Haji Rocker ini apa yang pernah dibuat untuk Cilegon? Banten ya. Ya Banten ini. Banten ya. Dulu kita sebelum e-sport marak sekarang saya bikin event sport pertama terbesar di Banten. Nah, dulu, e-sport nih. Ya. Kita mengenalkan e-sport kepada masyarakat menengah ke bawah. Apa sih? Udah kenal e-sport semua itu? sekarang, udah kenal semua. Iya, apa Jadi, itu? E-sport udah bukan barang asing ya. Bukan barang asing sekarang. Itu saya 2019 ya marak-marak sini. Jadi gue tetap protes loh bos. Yap. E-sport masuk di cabang olahraga gue gak ngerti. Ya maksudnya harus dibina karena e-sport itu kan olahraga. Itu kalau yang benar itu harus dilatih. Ada fisiknya. Coba menjelaskan e-sport sama tukang beca deh gimana? Bahasa sederhananya. Ya, gue pengen tahu Iya. e-sport. What is e-sport? Ya tukang beca kan hanya fisik dong, maaf ya. Iya. Kalau e-sport kan ada skill. Katakan. Iya, begitu. Tapi bagaimana menjelaskan e-sport itu kepada masyarakat yang Gak usah dijelaskan, udah marak sekarang. Udah Udah marak banyak ya? contoh. Oke. Udah jadi juara dunia, dapat duit banyak. Tinggal Bos. diarahkan. Bos, pertanyaan gue tuh adalah gini. Kenapa e-sport dimasukkan sebagai bagian dari cabang olahraga? Gue gak sepakat loh sebenarnya. Gimana? Gak sepakatnya gimana dulu? Iya, Baru. yang namanya olahraga kegiatannya fisik. fisik. Iya. Totally fisik gitu loh. Saya potong ya. Pernah nggak misalnya pernah nggak kita jadi lost control? Ya kayak itu aja kita main F1 kan konsentrasi itu butuh fisik yang bagus. Iya. Begitu juga ketika kita main e-sport. Nanti mau gini-gini malah gini-gini yang gak enak-enakan. Intinya ya emang ada keseimbangan dan itu suatu keniscayaan fisik yang bagus akan menghasilkan output yang bagus. Bos, e-sport tuh setahu gua banyak akibat negatifnya juga. Iya dong. Ya. Contohnya ponakan-ponakan gua. Mereka pemain e-sport nggak keluar dari kamar. Harus keluar. Tuh anak-anak Masuk kalau di klub itu ada olahraga. Makan nggak tahu begini terus kalau di rumah. Jadi nggak bagus dong. Yang saya tahu kalau ada masuk klub atau di kontrak itu dia ada fisiknya, latihan, lari-lari. Emang nggak berat sih. Kalau di kamar terus mah ngerem namanya. Zaman kita dulu ngerem ya. Ngerem Ya, ya. cuma itu akibatnya bos. Saya ada teman bos. Dia jagoan e-sport nih. Tapi kalau presentasi begini nih. Gitu. Gitu. Saraf udah kena nih. Besar banget ya. Iya. Gitu. Makanya intinya diatur, ditata gitu, didampingi Kayak orang gitu. stroke ya. Saraf udah kena. Ya, didampingi. Dampingin ya. Diarahkan. Sekarang pemain-pemain e-sport tuh umur berapa sih rata-rata? Muda-muda 20-an. Apaan gue lihat di konvensi ada yang tua. Itu penyusup kayaknya. Iya. Hah? Penyusup. Ada yang ya? udah umur juga. Oke. Ada memang. Kan kita lagi ngomongin muda-muda nih. Tapi gue mau tahu kan. Siap. Gue mau tahu versi lu kayak apa gitu. Iya. Nah, dampak positifnya apa sih dari e-sport ini? Pasti ada. Ya dampaknya positifnya ketika sekarang semuanya serba digital, mereka nggak kaget Bisa gitu. disebut nggak itu kegiatan mahal? Yang sebenarnya enggak sih, menurut saya nggak mahal. Yang mahal itu ya apa ya? Bukannya mahal, Restunya. Restunya Alatnya kan mahal. mahal nggak? Enggak. HP biasa aja ada standarnya. gitu. Pabriknya juga ada di Indonesia. Ya tinggal sebenarnya semuanya ada aplikasinya dan ada HP standarnya bisa semua gitu. Gitu. Itu lu urusin juga tuh e-sport. Iya.
Intinya kan supaya anak-anak diarahin gitu. Karena waktu pas gue bikin event, yang netizen yang nolak tuh banyak, tapi yang nge-share dan ngajak itu, kuy, yuk, itu lebih banyak. Jadi harusnya kebuka gitu loh. Yang nolak average berapa biasanya? Ya, Apaan tuh? tua-tua lah. Gua nggak tahan nih kalau gaya-gaya lu deh. Tua-tua aja. Yang tua-tua yang gak dengerin Rock 90. Jadi Enggak, kalau kacamata lu kan di Banten nih. kita udah ke bawah deh. Boleh deh kan dia? Bacakan. Apa? Lu kan di Banten nih. Iya. Kacamata lu mengatakan apa nih anak muda Banten? Ya anak muda Banten tidak kayak dulu. Jadi kita harus terbuka bahwa tidak ada yang istilah totok gitu, nggak ada. Ini era terbuka loh. Era terbuka. Bahkan nih kan pernah dengar pinjol ya. Pernah dengar judi online slot. Itu udah nyampe kemana-mana. Nah, salah satu dengan e-sport atau dengan penerangan kita ada kegiatan lain itu untuk menghindari yang gitu-gitu. Gak bisa nahan itu, gak bisa nahan. Bos, Iya. Bos, Gak bisa nahan. ini terus terang aja kita belak-belakan aja. Judi online tuh nggak ada yang bisa stop. Iya, tapi kan diarahin makanya. Nah, makanya di sini Diatur. fungsi Haji Rocker itu mengedukasi masyarakat. There's a good and there's a bad. There's a evil and there's a God di sini. Ada baik Tapi dan Haji Rocker buruknya. tuh bukan pemerintah, bukan Tuhan gitu. Bukan, Tapi iya. gue ingin membantu ya masyarakat itu jangan ribut lah, terutama lah. Iya, ini sudah perubahan zaman. Jangan ribut. Betul, sudah berubah zamannya. Mari kita Jadi sama-sama. artinya gini, di era terbuka ini, dari yang jelek, yang sampai yang paling bagus, ya Inilah boleh buat. realita. Iya. Inilah fakta kehidupan gitu kan. Iya, Kayak gitu kan. Iya, Diterima that's aja real. udah. Iya, that's real. Ya. Jangan kita munafik juga kan. Iya. Iya. Enggak. Bagusnya ada. Oh. Enggak ada bantalnya. Ada bantal. Iya, ada bantal. Kita tidur dong. Iya. Jadi semakin kita bisa melihat kenyataan, ya kita juga harus bisa anticipate gitu. Jangan semua kita hanya hidup di alam fantasi. Lagu siapa? Coil. Wih, bener. Koil. Iya. Dunia fantasi. Koil. Jadi Yang gimana lagu gue lupa ya. tik 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 trak tik 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 trak tik trak tik tik Nah, iya, terus. ya gitu. Itu kan drama. Nanti kalau saya nyanyiin nanti Otong ya. Iya, Otong. Nanti tanya di sini ada Mang Otong di sini, tanya nanti. Di Cilegon dekat sini. Jadi seperti itu. Jadi ya harus kita antisipasi. Bos, lo ngadepin teman-teman lo atau lo di berkantor sebagai pegawai negeri tuh gimana lo membawa penampilan lo tuh? Biasa aja. Sekarang udah ibaratnya udah steady ya. Dia udah tahu Haji Rocker. Dia udah nggak Lo macam-macam. nggak pernah ditegur sama atasan lo gitu? Oh dulu pernah dalam arti misalnya banyak yang ngundang misalnya podcast kayak gini atau ada acara apa, ya suka ada yang parno kali ya. Wah, awas hati-hati kalau ngomong katanya. Oh, Pernah. digituin juga lo? Saya bilang, ya gue nggak mungkin dong ngejelekin instansi gue dan sampai ke Jeleknya juga apa-apa kalau emang jelek gimana? ya enggak, ya gue biasa kan kayak gitu kan. Lebih banyak yang kayaknya udahlah tenang, diam, jangan berani gitu. Tapi enggak juga sih, maksudnya ke sini udah terbrand gitu loh. Iya, iya. Dan saya juga kalau diundang lebih pengennya lu sebagai ngundang gue sebagai Haji Rocker, bukan sebagai Bro, pejabat. lo tau gak? Ya. Gue nggak pernah lo ngadapin narasumber yang pakai begini nih. Oh ya? Nggak pernah. Oh. Gua lagi Kacamatanya kali? Enggak, gue pelajari bener nih. Sosok yang, waduh. Ini serius kan nih, jujur kan nih? Enggak bener. Jujur om. Iya kan? Jadi gue kesini, kalau kesana kan susah tuh ke depan gue. Kalau band Coil itu ada lagunya Aku Lupa Aku Luka. Iya, betul. Kalau kita Aku Lupa Aku Gila. Yang gimana coba? Coba nyanyi. Enggak. Oke. Jadi Haji Rocker ini dia sebagai wakil anak muda. Dia punya bahasa kreatif yang bisa disambungkan dengan para birokrat. Iya. Sehingga menjadi output yang positif. Amin. Pada intinya
ini udah zaman global gitu kan. Iya. Yang kamu mau sampaikan adalah ini sudah global. Ada baik dan ada buruk. Mari kita hadapi ini dengan kenyataan dan dengan sukacita. Bagaimana kita berdealing dengan masa depan. Begitu Iya. kira-kira ya. Iya. Ya itu kan sebenarnya konsep komunikasi jadinya. Iya, betul. Iya kan? Betul. Nah, Bos. Ini kan lu gua undang di Soal Panas. Ini kan hostnya ini kan udah nggak muda-muda sebenarnya. Gue tadinya takut gue. Ntar dulu dengerin Apalagi gua liat dia nih. ngomong. Iya. Serius. Tuh. Dia udah kalau mau pukul gitu udah keluar. Lo kebayang nggak anak Jaksel zaman dulu kan? Wah. Iya. Siap. Gua bisa tanggapan lo. Lo kan tadi pikir, wah ini hostnya tua-tua, waduh gue serius nih kan. Nggak tuh kita acak aduk nih. Iya. Ya kan sembarangan-sembarangan aja kita berdua nih, seenak-enak aja. Enggak Iya. sembarangan. Menurut lo gimana Soal Panas? Ya bagus lah. Ya bagus, jadi gue sih berharap ya, apalagi pas diundang Krakatau, wow gitu. Dulu tuh dari SD gue ngelihat Krakatau Steel tuh wow. Karena perusahaan ya sekarang udah internasional lah ya, penghasil baja dulu kan. Dengan seluk-beluk bla bla blanya dulu tuh kalau kita lihat seragamnya pakai jeans itu wah mapan lah gitu ya. Jadi lo dulu lihat Krakatau tuh, wah gitu ya. Iya. Ya gitulah, karena sorry Om, saya dulu masuk TV SD kelas 6. Cerdas Cermat TVRI. Jadi dulu tuh pertanyaannya tuh Oh lu pernah masuk TV? iya RPUL Gue tuh. gak pernah lihat ya. TVRI Cerdas Cermat. Jadi Didu. Perut. Makanya gue tutup. Ini biar message-nya nyampe. Jadi jangan ngeliat Krakatau itu jauh gitu. Kan ada di Banten dan punya orang Banten atau Hayu gitu. Saling mendekatkan lah. Di era sekarang itu nggak ada yang jauh-jauh sebetulnya. Iya. Ya, dengan acara ini kan bagus. Jadi apalagi ngundang Haji Rocker. Wih Kak Haji Jadi ternyata dia melihat. Pak Haji, PNS menigaya euy. Wey, dan wey. Hebring tuh. Amin. Ya intinya ngedeketin gitu. Iya. Merangkul. Jadi misalnya kan ini udah nasional, ada di Banten ya, lebih ini lagi ke masyarakat Banten. Ya dengan media inilah. Gitu ya. Ya coba lokal heroes diundang ke sini lah. Asik. Iya dong. Iya. Itu ide bagus tuh lokal heroes. Tapi lepas daripada lokal heroes, sebenarnya yang gue pengen tahu juga dari Haji Rocker nih, lu kan pernah jadi ansor dulu, apa masih? Ya masih lah, masih. Itu kan di hati soalnya Ansor. Organisasi Islam kan? Ya. Ya kan? Ornomnya NU. Itu ada yang ngeritik gak? Apa-apaan sih lo Haji Rocker gitu? Loh justru itu yang salah satu yang menjiwai Haji Rocker ya, jiwa NU dan Ansor itu gitu. Saya kalau boleh cerita kan aktif di KNPI di Pandeglang dulu, kemudian di provinsi, kemudian Ansor itu salah satu OKP lah ya, kepemudaan. Kenapa di KNPI? Ya waktu itu saya pulang, teman-teman pada kumpul di Pandeglang itu membentuk aliansi Pandeglang 1. Tujuannya agar saya bisa jadi bupati waktu itu. Oh gitu. Akhirnya kan, kenapa gue tanya? Karena KNPI itu kan politik. iya, nah kalau zaman Pak Harto sangat kental. Jadi kalau lo masuk ke NPI lo pasti akan jadi ya. Ya enggak? Iya. Karena hidupnya zaman Soeharto. Saya juga ngalamin awalnya juga. Tapi begitu Pak Harto nggak ada kan udah bilang tuh kalau zaman Pak Harto iya. KNPI ya kan kan jadi Menpora dulu iya kan ketua. iya kan? Di sini juga bakal jadi kan? bakal jadi, tapi kalau sekarang gimana? Setelah reformasi bakal jadi, tapi kalau lu orang yang enggak menunjukkan kemampuan, enggak jaminan. Jadi tetap balik ke person. Ya artinya nggak jaminan juga gitu kan? Iya, kalau dulu mah jaminan, kalau sekarang nggak jaminan juga. Tergantung Lu harus juga, berdiri di Bos. ini sendiri gitu. Tergantung. Betul. Iya nggak? Tergantung pada Kapstok. Hah? Kok kapsuk gimana? Sama apa dong nih? Gue denger lu punya vokal bagus. Dikit. Ya melengking dikit tapi nggak kayak siapa Neil ya? Apa sih? Apa? Wih, lu- Vince Neil. Lu lagi tuh. Lu Neilnya kalau Indonesian nyanyi Idol. lagu-lagu apa? Gue sih senangnya Rock 90. Rock 90. Rock Contohnya? 90. Ya banyak lah. Itu tadi Mr. Ya, coba Big. sepukul 2 pukul dah. Apa dong? Aduh ya. Apa kayak ntar yang nonton Cek. wah di Gue sih suka Bon Jovi sebetulnya. Bon Jovi. Hah? Mau pakai gitar? Dikit bisa, dikit. Hah? Mana dia? Si Jovrinya mana?
Lampung. Waduh. Ini dibayar nih? Ayo bahaya. Ini gue udah siapin tuh. Sorry. Lo tau TVRI nggak? Dulu ada Didu. Nah dia adiknya nih, Didu. Wow. Asik. Oke, sip. Lu aja yang nyanyi deh. Lo aja. Lu aja. Apaan lagunya? Woke up to woke up to see the sun of pouring rain. A wind will whisper when I'm thinking of you. And all the tears you cry that call my name. Dang, 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 dang. And when you needed me, I can't do. Iya, ya gitu lah. Sih. Woi siap. Nah, gue yang main lo nyanyi ya. Oke. Gue yang main nih. Jofri, mana Jofri? Aduh, remember yesterday itu. Remember yesterday. Aduh, gue mau main tangan gue lecet. Gue tuh baru kali ini nih bisa nyanyi di podcast. Biasanya gue nyanyi di rapat dengar pendapat. Oh gitu. Bro, lu kan sepintas gue liat lu multi talenta nih. Multi talentan tadi. Kalau kata chef. Iya kalau kata saya multi talenta. Enggak, itu bawaan dari keluarga atau emang di keluarga cuma lu sendiri atau turunan atau gimana sih? Atau mungkin dulu pernah jatuh atau kepentok kepalanya? Tapi ya gue sih bersyukur ada gift lah. Nah, Ada gift. ya Di keluarga lu nggak ada kayak lu? nggak ada sih. Tapi Babe suka nyanyi, Mama juga suka nyanyi gitu. Enggak, maksud gue gini loh, lu kan multi talenta. Multi talenta tuh kalau bahasa orang dulu, bling satan. Ya. Bokap gue dari bokap gue. Tuh anak gue bling satan, gue nggak tahu gedenya mau jadi apa. Ya begitulah. Tapi enggak sih, dulu sih gue apa ya, structure lah. Enggak macem-macem Waktu gitu. kecil lu nggak gitu nggak? Enggak. Makanya dikasih nama Asep itu bukan topan. Bayangin lo kayak Karena topan. kan tanda-tanda manusia kreatif, manusia punya talenta kan biasanya dari kecil udah kelihatan tuh, ya kan? Wah ini gue nggak bisa style dia nih, hidupnya dia punya ini sendiri nih, kayak gitu gitulah. Ya nggak tahu ya, nggak juga sih kayaknya. Gue nggak gimana gitu. Berantem juga nggak pernah tuk cuman gini doang gitu. Nggak macam-macam lah, nggak macam-macam. Jangan-jangan lu salah dukun kali ya? Oke. Haji Rocker melihat saya melihatnya sebagai perwakilan anak muda, ya, perwakilan anak muda Banten. Banten betul? Banten. Iya, Banten. Banten. Bagaimana sih menyambung kepemudaan ini dengan apa? Katakan masa depan Banten ini, Cilegon ini bagaimana? Ya menyambungkannya, lu kalau pemuda itu tidak kreatif, tidak bergerak, ya lu nggak akan maju. Jadi apa ya? Harus bergerak. Misalnya diapain aja nih? Ya, misalnya yang sekarang ada nih kenyataan. Ya jangan mager. Ya. Jangan mager, jangan terlalu pasrah terhadap keadaan, ya harus bergerak dan jangan merasa sendiri. Jadi menyambungkannya, lu jangan merasa sendiri. Banyak loh orang-orang yang mau dengerin lu. Nah makanya wadah-wadahnya harus banyak, kayak tadi tempat-tempat kreatif itu atau bahkan ya kayak kakak kelas bapak angkat gitu loh. Cita-citanya Cilegon harus punya apa nih? Wadah kreatif tadi seperti apa sih spesifiknya gitu? Ya kayak misalnya stadion kan udah banyak tuh, segera aktifkan, misalnya bikin event-event kegiatan. Misalnya seperti apa eventnya? Ya misalnya kompetisi bola, kompetisi e-sport, pameran seni. Oke. Atau misalnya ada sanggar-sanggar. Lo dikumpulin di situ. Iya, ada lah. Jadi ketika mau main tuh dia nggak pikir, aduh mesti nyewa sekian, nggak gitu. Oh, atau jadi misalnya, seperti creative center, seperti pusatnya kreatif. Iya dong. Lo mau bikin misalnya, bikin acara band independen di situ. Iya. Bikin acara pameran lukisan. Iya. Se-Jawa Barat apa di situ. Iya. Mau bikin pusat kebudayaan dan pasar seni di situ gitu ya. Terus nggak usah mikir, aduh nyewa tenda di mana, terus sound gimana gitu, terus nyolokin listriknya gimana. Terus sih ya pemerintah pokoknya pentahelik semuanya itu harus mensupport, jangan bikin birokrasi ribet gitu. Iya harus dipusatkan. Ini creative center untuk anak muda. Iya. Lo mau bikin event di situ, mau bikin segala macam ada tempatnya di situ ya. Oke. Iya. Cilegon bisa dengan sangat bisa. Smart City katanya kan, terus bupatinya juga terbuka. Ayo. Dalam loh itu artis Smart City ya. Iya, dalam banget. Dalam banget artis Smart City. Ya.
Berarti menyatukan semua elemen yang ada di Banten, Serang, Cilegon ini untuk menjadi sebuah satu tempat yang berkoneksi sehingga bisa menjadi sebuah tempat creative center tadi. Dan Haji Rocker bisa menengahi itu ya, mempersatukan semua elemen itu. Insya Allah, jadi ya pengen ya nggak mau muluk-muluk, minimum ya bisa. Ya kalau misalnya ditanya ya ada kan beberapa, tidak hanya Haji Rocker. Ya, kita juga ada banyak, ada Fakecraft, ada Backcraft, ada macam-macam lah. Terangkul. Sok aja. Ya pemerintah gitu. lah tugasnya itu. Intinya masyarakat atau pemuda punya tempat untuk itu. Kalau Haji Rocker melihat potensi tempat ini yang sekarang kita ada potensi, apa sih potensi kedepannya yang paling kelihatan dan paling urgent untuk dibangun pertama kali? Ya misalnya kayak kemarin tuh ya tempat kayak misal contoh kemarin ada padi ribon ya di stadion Oke. Ya cobalah waktu itu saya kebetulan di PSSI juga, saya bilang itu rumputnya awas kalau rusak salah karena besoknya mau ada semifinal misalnya. Ya mungkin bisa khusus misalnya satu tempat tapi dengan pandangannya yang pas, atau bikin lagi yang khusus untuk itu. Khusus untuk itu? Iya. Khusus untuk jadi tempat konser. Ya kan kalau misalnya kita di kota-kota yang sudah maju ada gedung. Ya di sini belum ada gedung konser, belum ada. Ya khusus konser atau gimana gitu. Iya. Bro, ini gue kalau ngeliat lo, gue kayak ngaca diri gue sendiri. Aduh, aku terharu deh. Terharu aku kalau dengar itu. Gue gak ngerti lo. Terus. Gue dipuji mulu nih, jadi nggak enak nih. Gue kayak ngeliat gue waktu muda dulu gitu lah gue. Blingsatan di sini. Tapi saya nggak blingsatan loh. Saya bertanggung jawab orangnya. Nggak, walaupun kayak muter-muter gitu dalam koridor lah gitu. Blingsatan dalam pengertian. Ada aja aktivitasnya gitu loh. Oh gitu. Iya. Bukan blingsatan dong itu mah. Tedek cicing. Tedek cicing. Sama budak ieu mah enggak mau diam katanya. Tedek cicing. Tedek cicing. Enggak mau diam gitu. Berarti cicing wae itu bae. Bos, lo ada pesen nggak buat anak-anak muda Banten? Buat birokrat. Sebagai ASN dan sohib buat masyarakat Banten. Gitu deh. Nih kalau gue sebagai ASN, gue pernah disampaikan di YouTube gue, bahkan di Instagram gue tuh, bahwa kita harus bersyukur loh jadi ASN provinsi. Udah 20 tahun. It's time to give back. Give back. Jadi lu harus dibayar, digaji gitu kan, dapat tunjangan gede. Ya lu it's time to give back. Ngasih ke masyarakat. Gitu. Apa yang bisa lu lakuin? Lu main apa kek? Lu ngelola klub-klub tarkam kek? Enggak usah tarkam deh, klub-klub kecil deh, hobi-hobi gitu. Enggak usah banyak. Kalau semuanya ngurusin itu, pemerintah kebantu juga dan masyarakat akan tenang. Gitu. Kalau secara umum nih kepada pemuda, jangan merasa sendiri pokoknya. Kalau ngerasa galau, butuh apa, follow Instagram Haji Rocker ya, lu DM lah, pasti gue jawab. Gue langsung. Gitu ya. Jangan merasa sendiri pemuda itu. Jangan merasa sendiri, ayo sama-sama. Ayo berkumpul. Dan nggak mungkin juga kita berjuang sendiri. Ya nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Nah, seperti terakhir dari gue nih, gue pernah ngomong sama wali kota, Banten atau Cilegon itu harusnya menjadi salah satu barometer untuk pengembangan seni budaya olahraga. Iya dong. Ya, gue setuju. Ya kan? Karena anak saya sekarang kan ikut dari SSB. Lu udah punya anak ya? Oh iya, akademi. Kelihatan deh. dia tuh karena dari kecil udah olahraga, hidupnya udah teratur. Satu teratur, yang kedua saya bilang begini, kalau ada yang berubah, papa akan tahu. Misalnya kamu nanti ada mulai pacaran, maaf terpengaruh pergaulan, narkoba, bisa kelihatan. Bisa kelihatan karena aktivitasnya akan misalnya ada kemunduran, misalnya tadinya semangat terus malas, bisa kelihatan. Atau sekolahnya juga jadi. Ya gitu. Makanya dari kecil udah sediakan fasilitas itu. Gue tahu lo nggak bawa souvenir buat gue. Ya kan? Tapi gue udah siapin souvenir buat lo. Siap. Ya kan, kesalahan gue nggak nelfon lo dulu. Lo jangan lupa ya kita tukeran souvenir. Oke, gitu. nanti ada kopi Haji Rocker. Ada kopi Haji Rocker. Kan saya di pertanian, saya tahu potensi kopi kita udah ngenalin bikin festival kopi, Banten punya kopi, kita punya robusta yang bagus loh. Jadi kita bela dan beli. Jadi namanya kopi Haji Rocker. Ya, kopi Haji Rocker Blend. Jadi kalau udah minum kopi itu bisa nyanyiin lagu Mr. Big, bisa nyanyiin Koir. Gelo gitu.
Gelo ya sih ya. Gelo. Bos, nih bos. Waduh. Tapi jangan lu buang ya. Enggak dong dipakai sama saya nanti. Maksudnya jangan kasih orang juga. Ya kagak lah. Bukan ini bikinnya mahal. Siap. Kasih sama lu. Mahal. Diterima nih. Diterima. Gue ganti boleh gak gue ganti judulnya? Duit panas. Gue udah mau kasih orang nih. Gua bantu pemuda nggak pakai duit panas loh. Ois. Serius ya? Iya. Gue pakai tukin gua. Serius. Iya, Orang iya, nyangkanya dari iya. macam-macam. Oh iya. Tadi lu mau nih. Bawa. Terima kasih. Foto dong ah. Kan? Tuh ada asapnya kan? Iya. Ada tuh asapnya dikit. Ini juga kreativitas. Iya, saya sering bikin kaos. Pokoknya Lu punya garment juga? dulu punya clothing zamannya zamannya masih ada nggak? email. Udah enggak. Sebelum ini karena gua jadi ASN gua agak sempat. Dulu Kan ada saudara-saudara lu bilang. ya tapi kan nggak bisa ditransfer secepat itu. Waktu itu gua alhamdulillah bisa promosi cepat, nggak ada waktu. Udah mestinya gua kasih ke anak-anak pang biar dia Oh berkreatif. anak-anak pang. Ya, menarik nih. Ini sekarang juga banyak nih kita udah mau ngomong clothing. clothing, konveksi. Ini sekarang katanya gampang bikin. Jersey kan? Iya. Itu ngomong-ngomong kalau nggak buat lu bilang ya. Muat dong. Enggak. Ini kan sekarang kayak gini nih. Zaman dulu kita apa? Fruit of the Loom. Iya, Fruit of the Loom mereknya. Ini sekarang udah banyak Hanes. sekarang nih match Iya. apparel gini. Iya, Udah iya. pakai DTF. Lu Bandung banget sih lu. Iya. Bandung tuh 3B Apa tuh? sama 1M. Bisnis, belanja, bercinta, makan. Asik. Bisnis, belanja, bercinta, makan. Dia Pacaran maksudnya dulu. paman kita nih ceban, Ceban apa? penggemar ceban. Cewek Bandung. Sama dong, tuh. Jangan percaya sama dia. Keren bukan? Ya, tapi bener lah. Waktu Gua itu bukan penggemar cewek Bandung. Gua penggemar cewek Indonesia. wah, dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Salah dia. Mantap. Aduh gimana masa cewek Bandung. Mari kita belajar sama paman. Pasti paman berarti ya. Om ya. Nah, Papa geng boleh lah. Bapak geng, Bapak Bapak geng. geng, Bapak geng. Bukan Ya, sup. jadi buang ya. Oke, enggak simpan saya pakai ini. Saya terima kasih banget. Nanti saya punya utang berarti mau ngasih kopi nanti. Iya dong. Nah, nanti Gua kalau- pengen tahu tuh Coffee Haji Rocker kayak apa Oh lagi. iya dong, nanti bisa nyanyi nanti. Country Road, gitu mana Aduh. Take my hand gitu Take kan. my hand to the place. Jofri. Tuh, kaos sama dia tuh. Wih, keren. Pak Panas. Akan Cuman dia cover. kalau dia pakai itemnya jadi double. Kalau zamannya Mas Ari lagunya CCR. Oh, sisi. Oh no, Have you ever seen the rain? Nah itu zaman dia tuh. Someone told me long ago. There's Terus. a storm before. There's a rain before the storm. Apa itu deh? I know. Sama satu lagi. Apa? Bis sekolah yang gue tunggu. Kos plus. Oke, demikian jumpa kita dengan narasumber yang oke banget, asik, ya kan? Ini orang dinamis banget. Gue baru sekali nih ketemu orang di Cilegon kayak begini nih, ya kan? Dan asli Banten nih beliau nih. Tapi mengecap dunia pendidikan, aktivitasnya juga luar biasa dan pernah di Bandung ya? Bogor. Di Bogor, Ya. IPB ya? IPB ya. Bogor. Wah, top lah nih orang. Mudah-mudahan ada lagi nih kader-kader muda dari Cilegon, dari Banten Amin. yang juga bisa seirama dengan Kang Asep Amin. alias Haji Rocker. Podcast Soal Panas kembali kepada Chef Halil Pramo. Iya, tadi kita ngobrol dengan Haji Rocker, pemuda, penggerak perubahan Kota Cilegon, tokoh masyarakat, dan juga pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia kreativitas di Cilegon, di Jawa Barat ini. Mari kita dukung gerakan Yayasan Cilegon. Haji Rocker Foundation. Cilegon itu di Banten. Cilegon di Banten ya. Pokoknya gitu deh. Bersama Chef Halil Pramo dan Ari Sudarsono, Bapak geng kita. Tetap ikutin terus perjalanan kita, wawancara kita dengan bintang-bintang yang unpredictable. Tetap bersama saya, Sofa Panas. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Jofri. Everybody say, Kenalkanlah saja. Ini lagu Sopa panas, sopa panas.
sofa panas. Jangan cemas, sofa panas. Jangan lemas. Ya, Pak. Sofa panas. Kalau kita tuh teredep. Oke. Teredep. Wah. Thank you, Kak.